Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rois Abdullah dari semester 4 jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyah. Insya Allah pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam. Lewat karya monumental Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa Mizan, Al-Amal dan At-Tibrir, Al-Masbuk bil An-Nahiha, Al-Muluk, Al-Ghazali mengupas secara tuntas aspek-aspek substansial dari ekonomi Islam. Mari kita akan buka atau menjelaskan materi mengenai pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, uang menurut Imam Al-Ghazali. Konsep dasar pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali yang ia sebut fungsi kesejahteraan sosial, sebuah konsep yang mencangkup aktivitas manusia sehari-hari hingga memiliki kaitan erat dengan individu maupun masyarakat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapat dan kekayaan seseorang didapat dari 3 sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik misalnya warisan. Jadi, sumber pendapatan menurut Imam Al-Ghazali terbagi 3, yaitu pendapatan melalui tenaga individual seperti kerja hasil sendiri, seperti menghasilkan uang atau berpenghasilan itu hasil dari keringat sendiri. Yang kedua, laba perdagangan atau hasil dari dagang yang ia laksanakan atau yang ia perdagangkan. Yang ketiga yaitu pendapatan karena nasib baik misalnya warisan. Jadi kalau warisan ini nasib dia atau warisan yang diberikan dari orang tuanya atau dari warisan dari atasnya, mau itu dari nenek kakeknya, mau itu dari orang tuanya, tapi bukan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi itu nasib baiknya untuk orang yang mendapatkan warisan. Namun baginya segala macam pendapatan harus didapatkan secara sah dan tidak melanggar hukum agama. Jadi pendapatan apapun yang kita miliki atau yang kita hasilkan itu harus secara sah atau secara halal dan tidak melanggar aturan atau hukum-hukum agama Islam. Jadi pendapatannya itu harus sesuai dengan yang halal, seperti tadi yang pertama dari hasil tenaga sendiri, yang kedua dari hasil laba perdagangan, dan yang ketiga dari usaha. Jadi bukan pendapatan itu hasil dari mencuri, hasil dari membohong atau riba, itu tidak diperbolehkan menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, konsep uang dan barter. Dalam karyanya, Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Jadi menurut Al-Ghazali, uang itu seperti benda atau seperti alat transaksi untuk mendapatkan barang lain atau untuk membeli barang lain. Menurut Al-Ghazali, selain merupakan nikmat Allah, uang merupakan sesuatu yang mengagumkan. Keistimewaannya terletak pada nilai tukar dan likuiditasnya. Uang bukan komoditi, maka tidak bisa diperjualbelikan. Jadi uang itu mengagumkan bagi Imam Al-Ghazali karena memiliki letak pada nilai tukar dan likuiditasnya, dan uang pun tidak bisa diperjualbelikan. Jadi maksudnya uang diperjualbelikan itu seperti kita membeli uang atau menjual uang, itu tidak diperbolehkan menurut Imam Al-Ghazali. Adapun konsep barter, transaksi zaman dahulu dengan barter dirasa oleh Imam Al-Ghazali tidak sesuai. Kedua barang yang akan ditukarkan terkadang tidak memiliki kesamaan. Kendala barter menurut Imam Al-Ghazali adalah kurang memiliki angka penyebut yang sama. Barang tidak dapat dibagi, keharusan keduanya memiliki keinginan yang sama. Adanya problema di atas semakin memperkuat argumen akan pentingnya mata uang sebagai alat tukar. Jadi pada zaman Nabi atau pada zaman sahabat-sahabat atau Imam Al-Ghazali pada dahulu itu dengan secara barter, karena belum ada nilai uang atau belum ada pecahan uang, tetapi kebanyakan nilai barter itu tidak sesuai. Jadi contoh kayak barang pokok ditukar dengan barang kebutuhan itu yang tidak sesuai, jadi tidak sama dengan harganya atau tidak sama dengan volumenya atau jumlahnya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali yang lebih efisien atau yang lebih meyakinkan atau yang lebih bagus itu adalah menggunakan uang untuk menukar tuh. Kalau dengan barter itu biasanya atau kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang kita tukar. Jadi lebih baik menggunakan uang.
Selanjutnya yaitu problematika riba. Secara sederhana, riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau batil. Alasan mendasar Imam Al-Ghazali mengharamkan riba yang terkait dengan uang adalah didasarkan pada motif dicetaknya uang, yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang, bukan sebagai komoditas. Karena riba dengan cara tukar-menukar uang atau barang yang sejenis adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang oleh agama. Jadi di sini Imam Al-Ghazali sangat melarang atau sangat melarang keras dengan adanya riba atau tambahan dalam peminjaman uang tersebut. Jadi di sini tidak sah atau batil yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, karena uang tersebut atau uang tujuan awalnya diciptakan uang itu adalah hanya untuk alat tukar dan untuk seperti alat transaksi. Jadi tidak diperbolehkan untuk jual membeli uang, jadi tidak diperbolehkan untuk adanya riba. Jadi Imam Al-Ghazali sangat melarangnya, karena itu dilarang juga oleh agama adanya riba itu. Nah, selanjutnya adalah peranan negara dan keuangan publik. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat dan komentar rinci mengenai tata usaha negara. Dalam hal itu, ia tidak ragu menghukum para pengusaha. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting tidak hanya untuk berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh Wahyu. Al-Ghazali menitik beratkan dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi. Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Jadi di sini memang sangat menegaskan atau sangat memberikan nasihat kepada peranan-peranan negara, kepada para pengelola keuangan publik, yaitu harus dalam menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitasnya. Itu yang sangat penting. Karena yang kita ketahui kebanyakan para petinggi atau para pengurus keuangan publik itu kebanyakan yang kurang amanah yang kita ketahui. Maka konsep Imam Al-Ghazali itu sangat baik, yaitu harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan negara. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa salah satu sumber pendapatan halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Pajak yang dikumpulkan dari non-muslim berupa ghanimah, fai, jizyah, dan upeti. Ia menyarankan pengeluaran publik harus memiliki manfaat yang besar bagi negara dan lebih fleksibel dalam pemanfaatan untuk negara. Jelas, jadi yang sumber-sumber pendapatan yang sangat halal atau yang halal atau yang tadi ahli waris, terus sumbangan sedekah dan wakaf yang tidak pengelolanya, itu yang sangat baik atau yang halal. Terus Imam Al-Ghazali merasa pengungutan pajak yang terjadi di zamannya adalah melanggar hukum. Ia merasa pembayaran pajak dilakukan karena merupakan kebiasaan sebelumnya, bukan berdasarkan hukum ilahi. Jadi Imam Al-Ghazali itu sangat tidak setuju dengan adanya pungutan pajak, dikarenakan pungutan pajak tersebut tidak ada hukumnya atau tidak ada aturannya dalam agama atau dalam ilahi atau dalam wahyu tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali tidak setuju dengan adanya pungutan pajak. Dia setuju dengan pendapatan seperti tadi dari ahli waris, dari pajak, dari sedekah. Lanjut yang selanjutnya itu utang publik. Pada masa ini utang publik diperbolehkan oleh Imam Al-Ghazali. Diadakannya utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Di mana di masa kini contoh uang publik adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat. Jadi utang publik itu dibolehkan oleh Imam Al-Ghazali asalkan memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali. Jadi bolehkan asalkan menjamin bahwa uang itu kembali atau pembayaran kembali pendapatan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu ada pengeluaran publik. Penggambaran fungsional pengeluaran publik yang direkomendasikan oleh Imam Al-Ghazali bersifat longgar dan luas, yakni penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum, dan administratif publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, ia menekan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Pembendaharaan publik yang dipegang penguasa tidak boleh bersikap boros dengan keadaan sosial yang stabil dan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Saya Ahmad Rais Abdullah dari semester 4 jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia.
Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.